bahwasanya yang harus kita pahami, para kekasih Allah itu tidak seperti halnya manusia super. Yang harus kita pahami, beliau seperti halnya kita. Beliau belajar, beliau mengaji, beliau riyadhah, ya seperti halnya kita. Pasti beliau punya guru yang kemudian atas kekuatan hirah beliau belajar ngaji kepada para guru-guru beliau, yang kemudian beliau yang diinginkan satu, bagaimana bermanfaat kepada orang lain, yang kedua bagaimana mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa pastikan itu. Karena apa? Banyak sekali yang kita kunjungi daripada kekasih-kekasih Allah itu bertempat jauh dari keramaian, bertempat tidak selayaknya tempat itu ditempati. Seperti hari ini, kemudian kemarin malam atau tadi malam di Gunung Pring, kemudian tenggine Sunan Pandanaran, itu menunjukkan bahwasannya para kekasih Allah itu seperti halnya batu intan mutiara, dimanapun keberadaannya. Kalau memang batu itu mahal, maka siapapun akan mencarinya. Gimana pembadan? Kalau sesuatu itu mahal, dimanapun berada pasti dicari. Lah saat ini sampean penak wis naik kapal, saat ini sampean penak naik Muria, sudah ada ojek. Pada zamannya ketika para kekasih Allah niku wau masih berkhidmat ke masyarakat tenggene umat niku, terus kaya apa iso munggah kaya ngoten niku, yang kemudian atas perjuangan beliau khidmah kepada masyarakat, manfaat kepada masyarakat, sing didane apa? Ya Indonesia ini menjadi seperti ini tidak terlepas daripada orang-orang yang telah kita kunjungi bersama. Artinya, i'tibar yang harus kita ambil, manfaat yang harus kita ambil daripada perjalanan kita. Hei, Kang Santri, Mbak Santri, jenengan lek ten pondok gak usah tok pikir sesuk arep dadi apa. Jenengan lek angger dadi santri gak usah tok pikir besok dapat rizki dari mana. Yang harus kalian pikirkan adalah piye besok panjenengan bisa menjadi orang yang sangat bermanfaat, dan bagaimana di dalam kemanfaatan panjenengan itu selalu dibarengi dengan ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu loh, dimuliakan oleh dari kalangan manapun. Ketika kita berkunjung ke Al-Qadiri, ketika kita berkunjung ke Kiai Halwani, beliau orang-orang yang sangat dimuliakan oleh siapapun dan apapun kalangannya. Dan jenengan boleh pastikan bahwasanya kiai-kiai tersebut tidak pernah sedikit pun mempunyai angan-angan untuk jadi apa dan bagaimana masa yang akan datang. Wis pokoknya melaku mengalir, wis pokoknya piye setiap saat, setiap hari tidak ada lain adalah kecuali hanya bermanfaat, golek tambahi faedah, dan iso ndadekne tambahi ilmu. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran dan ambil hikmah. Secara zahiriyahnya kita harus bisa mempelajari, ya Allah, kekasih Allah seperti yang saya sampaikan kemarin, dalam keadaan meninggalnya pun bisa menghidupi yang hidup, apalagi pada saat hidupnya. Dalam keadaan meninggalnya pun bisa mempersatukan perbedaan.
bisa menjadikan satu perbedaan. Contoh, ketika kita kemarin ziarah bebarengan dengan beberapa kelompok-kelompok ziarah. Sing kene mulai manakipan, sing kono tahlilan. Tidak kemudian satu dengan yang lain karena perbedaan itu bentrok, semuanya berjalan. Karena apa? Yang hadir tidak ada tujuan lain, bukan karena persaingan kepada siapa-siapa dengan siapa-siapa. Yang hadir tujuannya adalah bersama-sama golek ridhanipun Allah Subhanahu, golek barokahipun para wali, barokahipun para ulama. Maka mudah-mudahan bisa diambil hikmah yang sangat luar biasa daripada amaliyah yang kita laksanakan. Dawe Mbah Yai Halwani kepada panjenengan semua, satu, bagaimana panjenengan harus bisa menjadi penggerak, bukan kelompok tapi sebagai penggerak Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdi, artinya sebagai penggerak Nahdlatul Ulama. Jenengan harus menjadi penggerak Nahdlatul Ulama. Apapun orang bilang terhadap Nahdlatul Ulama, keburukan yang dikatakan orang lain terhadap Nahdlatul Ulama, kebencian terhadap Nahdlatul Ulama, gak usah dirungokno. Niat derek kepada guru-guru kita semua, pokoknya saya harus membela Nahdlatul Ulama apapun keadaannya, apapun tantangannya, apapun resikonya. Karena apa? Nahdlatul Ulama yang menjadikan sabab kita ketemu dengan kekasih-kekasih Allah. Nahdlatul Ulama yang membentengi negeri kita untuk bisa melestarikan daripada peninggalannya para kekasih-kekasih Allah, yang kemudian kita bisa belajar tentang bagaimana perjalanan kehidupan daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara-negara lain banyak yang porak-poranda, banyak yang hancur. Karena apa? Diadu domba. Orang-orang yang seperti halnya Nahdlatul Ulama dijelek-jelekkan, yang kemudian orang yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bangga dengan keaswajaannya, yang kemudian ketidakbanggaannya menjadikan mencemooh terhadap dirinya sendiri. Ke Sunan Ampel tidak lain bukan hanya karena kesunanannya yang menjadi mulia, tapi beliau adalah saudagar, pedagang yang istimewa. Makanya tempatnya di tengah apa? Tempat pasar nggih. Pasar yang semuanya wah, betah pokoknya sampean di sana. Iya toh? Lah itu adalah cerminan. Oh, pedagang menjadi wali. Pejabat Raden Fatah menjadi wali. Orang biasa seperti halnya Sunan Kalijogo kumpul dengan masyarakat dan lain sebagainya menjadi wali. Jadi sampean sekolah, sampean mondok, niku juga bukan sesuatu hal yang salah. Mondok tok ora sekolah niku ya kurang, sekolah tok ora mondok ya gak dadi. Itu. Karena semua yang kita kunjungi itu mempunyai dua sisi yang menurut kita berbeda tapi sama-sama dilakukan. Seperti yang bolak-balik Mbah Yai dawuhkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jenengan kalau mau ngibadah sing tenanan ya monggo, tapi jangan pernah melupakan tentang bagaimana akhiratmu, bagaimana duniamu. Jangan pernah melupakan bagaimana pekerjaanmu. Sampai pengen jadi dokter monggo, pengen jadi pemimpin monggo, pengen jadi apa-apa monggo, tapi karakter seorang santri jangan pernah dihilangkan, jangan pernah ditinggalkan. Mudah-mudahan perjalanan ini menjadikan sebab kita semua hatinya tambah cinta kita kepada para kekasih-kekasih Allah,
yang cinta kita kepada kekasih Allah mudah-mudahan menjadikan hati kita dituntun untuk belajar seperti halnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ketika pun kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah menjadi seperti halnya orang yang sangat dikasihi oleh Allah, paling tidak anak cucu kita pada saatnya nanti akan menjadikan sebab keselamatan karena kebaikannya. Amin Allahumma.